Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widyaningrum. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Taski Rahul Syaputra, Hairunisa Rahmayanti, Eka Budianti, Mailia Zulfa Hasan, Tutut Puji Lestari, dan saya sendiri Retno Widyaningrum. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mukjizat Al-Quran dari aspek hukum. Di antara salah satu segi kemukjizatan Al-Quran adalah adanya undang-undang ilahi yang sempurna yang melebihi semua undang-undang buatan manusia yang mereka kenal sejak dahulu sampai sekarang. Barangkali suatu contoh yang baik sekali untuk dijadikan komparatif antara undang-undang ilahi dengan undang-undang wadhi buatan manusia adalah adanya suatu pengaruh yang sangat besar yang ditinggalkan Al-Quran dalam jiwa orang-orang Arab dan Muslimin, sebab periode yang sangat bijaksana yang dipakai Al-Quran dalam menanggulangi kerusakan dan penyakit masyarakat, di mana Al-Quran menghancurkan segala bentuk kebatilan dan mencabut segala bentuk kriminalitas dari jiwa mereka. Kemudian Al-Quran menjadikan mereka sebagai umat yang paling baik untuk kepentingan semua manusia, yang akhirnya mereka bisa memiliki dunia dan menguasai alam. Next. Al-Quranul Karim adalah yang menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma, keutamaan dan sopan santun, undang-undang hukum ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quranlah yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang mulia lagi adil. Next. Mukjizat Al-Quran dari aspek hukum dijelaskan pada salah satu Quran Surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Mailia Zulfa Hasan. Kepada Saudari Mailia, dipersilahkan. Terima kasih Saudari Retno Widyaningrum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Rasulullah SAW Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepadamulah tempat kami kembali. Maksud dari ayat tersebut adalah kita disuruh mengimani rukun iman dan rukun Islam, kepada iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, agar kita jangan seperti orang-orang Yahudi atau Nasrani yang mengimani sebagian namun kafir dalam lainnya, dan agar kita sebagai hamba meminta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan dan kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mailia. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran dari aspek hukum dijelaskan pula pada salah satu Quran Surah Ali Imran, yaitu ayat 63 yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Hairunisa Rahmayanti. Kepada Saudari Hairunisa, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Saudari Retno. Sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang, termasuk dalam surah Al-Imran ayat 3. Yang artinya, kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang dimaksud ayat ini yaitu mereka tetap berpaling. Jika mereka tetap berpaling meski sudah diberikan bukti-bukti kemahaperkasaan Allah, maka ketahuilah orang-orang yang berbuat kerusakan baik melalui perkataan, perbuatan maupun keyakinannya,
Ini merupakan termasuk hukum amalia yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Next. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran dari aspek hukum dijelaskan pada salah satu Quran Surah An-Nisa, yaitu ayat 29. Dalam urusan pergaulan sesama manusia, Al-Quran mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonsumsi harta dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Bentuk batil ini sangat banyak, contohnya seperti penipuan, riba. Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-Quran menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan, sewa-menyewa, dan kerjasama. Meskipun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, penting untuk dicatat bahwa sisi lain nas Al-Quran dan hadis juga telah mengharapkan jual beli khamar, bangkai, daging babi, dan segala yang mengharamkan. Di samping larangan transaksi terlarang, penggalan ayat tersebut menunjukkan bentuk larangan lain yaitu larangan untuk membunuh diri sendiri. Next. Mukjizat Al-Quran dari aspek hukum dijelaskan pula pada salah satu Quran Surah At-Taubah, yaitu ayat 41 yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Eka Budianti. Kepada Saudari Eka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Retno. Hukum yang agak jelas terperinci, misalnya hukum jihad, undang-undang perhubungan umat Islam lainnya, hukum tawanan, dan hukum rampas perang. Quran Surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafau wasiqallau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan tidak bersemangat. Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah, atau baik dalam keadaan bercukupan atau dalam keadaan kekurangan. Akan tetapi, ayat ini menindak oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu tiada dosa atau larangan tidak pergi berhijab atas orang-orang yang lemah. Quran Surat At-Taubah ayat 91. Dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Bahwasannya hal ini lebih baik bagi diri kalian. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kalian merasa berat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang yang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang. Next. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan hukum Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Taski Rahusya Putra. Kepada Saudara Taski dipersilahkan. Terima kasih Saudara Retno. Baiklah, saya akan membacakan perilaku yang mencerminkan hukum Islam. Yaitu ada 5. Yang pertama,
religius, yaitu sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Tutut Puji Lestari. Kepada Saudari Tutut dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Retno. Kesimpulannya adalah, sebagai contoh realita hidup, bahwa hukum-hukum Allah itu sangat tepat. Sementara hukum yang dibuat manusia sering berubah-ubah. Kadang tidak mengenai sasaran, bahkan berakibatkan salah satu fatal. Adalah apa yang terjadi di dunia barat, khususnya Amerika. Mereka pernah memperbolehkan cerai, kemudian melarang hal-hal tersebut disebabkan ajaran-ajaran gereja. Tetapi negara itu terlalu berlebihan dalam soal hukum cerai, sampai pada tingkat yang membahayakan. Dan akhirnya negara-negara itu kembali mengambil kebijaksanaan cerai. Demikianlah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari segi hukum-hukumnya, yang selalu tepat untuk setiap tempat dan zaman. Alhamdulillah, baik, terima kasih Saudari Tutut. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh kelompok 8 yaitu mukjizat Al-Quran dari aspek hukum telah disampaikan. Sampai kepada kesimpulannya, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan mohon maaf kepada Ibu, ini banyak yang tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Dari kami, kelompok 8, khususnya saya, kalau ada kesalahan, apabila ada kesalahan baik kata, tingkah laku, mohon dimaafkan karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron.